sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurani Kasari, NIM saya 1162. Perkenalkan, nama saya Dina Fazira, NIM saya 250810201156. Perkenalkan, saya Sedia Alia Maulida dengan NIM 250810201152. Perkenalkan, nama saya Eko Putra Pradana, NIM 1151. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Akbar dengan NIM 250810201166. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan poin yang pertama, yaitu definisi masalah. Berbicara tentang masalah, tentu masalah akan ada di kehidupan sehari-hari kita, bahkan di dunia manajemen dan bisnis. Nah, seorang manajer yang baik itu memiliki keterampilan penyelesaian masalah yang baik juga. Nah, ini merupakan langkah penting agar suatu bisnis atau organisasi tidak hanya fokus pada perencanaan dan pengorganisasian saja, tapi juga mampu untuk menyelesaikan masalah secara cepat dan juga tepat. Dalam manajemen, masalah merupakan suatu kondisi atau keadaan yang menyimpang dari yang diharapkan atau dari tujuan yang telah ditetapkan. Masalah ini merupakan kesenjangan antara kehidupan nyata dengan kehidupan yang sudah direncanakan sebelumnya. Jadi tidak ada kesesuaian dari yang telah kita rencanakan. Tanpa adanya masalah, proses pengambilan keputusan tidak akan terjadi, karena keputusan dibantu mencari solusi dari suatu masalah. Tentu sebelum kita mengambil keputusan pasti ada sesuatu atau faktor yang menimbulkan keputusan tersebut terjadi. Masalah ini juga cukup penting karena setiap masalah pasti akan ada hikmah yang dapat diambil dan juga kita dapat belajar tentang bagaimana mengambil keputusan yang tepat dan efektif. Dalam suatu bisnis, masalah pasti akan terjadi. Nah, saya sekarang mengambil contoh yang simple. Ada suatu usaha tentang pabrik sepatu. Nah, pabrik ini menargetkan dalam satu hari harus mampu menyelesaikan 10 pasang sepatu. Tetapi fakta di lapangan mereka hanya mampu menyelesaikan 7 pasang sepatu. Nah, apakah ini masalah atau gejala? Kita perlu mengidentifikasi lebih jauh untuk mengetahui perbedaan dari masalah dan juga gejala. Lalu untuk mengetahui hal itu ada beberapa penyebab yang akhirnya menimbulkan suatu pabrik sepatu tidak mampu menyelesaikan targetnya, seperti para pekerja yang malas atau mesin-mesin yang rusak atau bahkan para pekerja yang jumlahnya kurang dari kemampuan untuk mencapai target. Misalkan seorang manajer tersebut tidak mampu membedakan antara gejala dan masalah, maka manajer tersebut pasti akan langsung menyimpulkan pada satu penyebab. Misalkan manajer tersebut menyimpulkan bahwa ketidakmampuan mencapai target ini dikarenakan para pekerja yang malas, sehingga para manajer tersebut mengambil tindakan memberikan peringatan. Nah, jika penyebab yang disimpulkan oleh manajer itu benar, tentu masalah tersebut akan selesai. Namun jika penyebab atau solusi yang diberikan manajer tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka masalah tidak akan selesai dan keputusan yang diambil itu salah. Seperti ada salah satu kutipan, if we fail to identify the problem, we fail to solve the problem. Jadi seorang manajer harus mampu membedakan apa itu gejala dan bagaimana permasalahannya. Seperti di sini, gejala adalah apa yang terlihat di permukaan atau bisa kita sebut akibat dan indikator. Gejalanya adalah suatu pabrik sepatu tersebut tidak dapat menyelesaikan targetnya. Dan masalahnya, apa yang menyebabkan gejala muncul atau penyebab hambatannya? Masalahnya itu ada berbagai macam, bisa saja pekerja yang malas, mesin yang rusak, atau para pekerja yang kurang. Jadi, untuk menentukan masalah itu apa ataupun gejalanya itu seperti apa, kita harus mempunyai keterampilan penyelesaian masalah yang baik dan juga pengambilan keputusan yang baik. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai proses penyelesaian masalah dan proses pengambilan keputusan sebagai penyelesaian. Pertama kita pahami dulu apa itu penyelesaian
penyelesaian masalah. Jadi penyelesaian masalah adalah proses untuk memulai perbedaan antara apa yang seharusnya terjadi dan apa yang sebenarnya terjadi. Masalah muncul ketika terdapat ketidaksesuaian antara target dengan hasil yang diperoleh. Next. Dalam praktiknya ada beberapa tahapan penting dalam penyelesaian masalah. Yang pertama adalah identifikasi masalah, yaitu mengungkapkan kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang terjadi. Yang kedua ada diagnosis penyebab masalah, yaitu faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi. Yang ketiga adalah pengumpulan informasi, baik internal maupun eksternal, sehingga kita mendapatkan data yang akurat. Yang ketiga, yang keempat adalah alternatif pemecahan masalah, yaitu pengumpulan solusi yang bisa kita lakukan. Dari alternatif tersebut, kita bisa memilih solusi terbaik yang paling efektif dan paling rasional, sehingga kita bisa mengimplementasikan atau menjalankan solusi tersebut. Namun, jika solusi tersebut tidak optimal, maka kita bisa mengevaluasinya. Next. Dari tahapan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa dua hal tersebut memiliki hubungan erat, yaitu kaitannya dengan proses pengambilan keputusan. Karena setiap solusi membutuhkan keputusan untuk dipilih dan dijalankan. Lalu definisi pengambilan keputusan adalah proses penelusuran masalah dari identifikasi hingga terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi yang dijadikan pedoman dalam bertindak. Next. Ada proses pengambilan keputusan sebagai bagian penyelesaian. Yang pertama adalah mendefinisikan masalah secara jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, membuat daftar masalah dan menyusun prioritas. Yang ketiga ada melakukan identifikasi tiap masalah secara lebih spesifik. Yang keempat ada memetakan masalah berdasarkan kelompok, kemudian menggunakan model atau alat uji yang sesuai. Jadi kesimpulan dari bab ini adalah penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan adalah dua hal yang saling berkaitan erat. Identifikasi masalah yang tepat akan menghasilkan keputusan yang rasional, efektif, dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seseorang dalam mengambil suatu keputusan. Di antaranya ada faktor eksternal dan faktor internal. Pertama-tama kita akan bahas faktor eksternal terlebih dulu. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar pengambilan keputusan tersebut. Pertama, ada kedudukan. Kedudukan atau jabatan seseorang dapat mempengaruhi seseorang itu pantas atau tidak dalam mengambil suatu keputusan. Contohnya, seorang bos atau pemimpin perusahaan memiliki wewenang yang lebih besar dalam mengambil suatu keputusan. Yang kedua, masalah. Masalah merupakan penghalang untuk tercapainya suatu tujuan dan menyimpang dari hal-hal yang telah direncanakan. Dan masalah inilah yang membuat kita harus bergerak cepat untuk mengambil langkah supaya tujuan tetap tercapai. Yang ketiga, situasi adalah keseluruhan faktor yang berkaitan satu sama lain dan memancarkan pengaruh terhadap apa yang akan dilakukan selanjutnya. Seperti contoh kondisi ekonomi atau sedang dalam keadaan darurat. Yang keempat, pengaruh dari kelompok lain. Kelompok lain dapat berpengaruh dalam mengambil keputusan karena kelompok lain itu entah itu teman atau pihak luar dapat memberikan masukan yang bisa kita pertimbangkan. Yang selanjutnya, faktor internal. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam kelompok, organisasi atau seseorang atau individu itu sendiri. Pertama ada kepribadian. Kepribadian atau karakteristik seseorang dapat berpengaruh dalam mengambil keputusan karena manusia memiliki sifat yang beragam, mulai dari yang tergesa-gesa hingga yang sangat berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan. Lalu ada pengalaman. Pengalaman dapat berpengaruh karena semakin sering kita menghadapi suatu masalah atau situasi, semakin terlatih pula
semakin banyak pengalaman yang didapat membuat seseorang dapat melatih skill atau keahlian seseorang dalam mengambil suatu keputusan. Kali ini saya akan membahas tentang kendala pengambilan keputusan. Dalam setiap pengambilan keputusan itu pasti ada kendala. Kendala pengambilan keputusan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu kendala internal dan eksternal. Kendala internal itu terjadi di dalam organisasi. Contohnya keterbatasan informasi. Keterbatasan informasi itu misalnya seperti kurangnya data yang valid dan informasinya itu kayak enggak valid itu juga bisa menjadi kendala atau hambatan dalam pengambilan keputusan. Lalu ada keterbatasan individu. Keterbatasan individu itu seperti kurangnya pemahaman anggota dalam menganalisis untuk mengambil sebuah keputusan. Lalu ada keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya itu seperti keterbatasan waktu, dana, dan juga anggota. Selanjutnya ada kendala eksternal. Kendala eksternal itu terjadi di luar organisasi. Contoh kendala eksternal seperti kendala lingkungan. Lingkungan yang tidak sehat atau toksik itu bisa menjadi hambatan atau kendala dalam mengambil sebuah keputusan. Lalu ada tekanan dari pihak luar. Tekanan dari pihak luar itu seperti tekanan dari konsumen atau tekanan dari kebijakan pemerintah yang bisa menjadi hambatan dalam mengambil sebuah keputusan. Lalu ada kendala atau faktor budaya. Budaya dalam organisasi yang tidak sehat atau organisasi yang budayanya otoriter itu bisa menjadi penghambat dalam partisipasi dan dalam pengambilan keputusan. Lalu ada persaingan dan dinamika pasar. Persaingan itu seperti keputusan dari kompetitor dan perubahan minat masyarakat juga bisa menjadi pertimbangan untuk mengambil sebuah keputusan. Oke, selanjutnya adalah contoh studi kasus. Di sebuah organisasi OSIS di sekolah, mereka sedang menyiapkan acara class meeting setelah ujian akhir semester. Pada awalnya, semua anggota terlihat semangat. Ketua OSIS bagi tugas menjadi beberapa divisi, yaitu yang pertama divisi acara, menulis lomba, divisi dana mencari sponsor, dan divisi publikasi, membuat poster serta menyebarkan informasi. Divisi perlengkapan menyiapkan kebutuhan acara. Namun setelah berjalan 2 minggu mulai muncul masalah. Divisi dana belum juga mendapatkan sponsor karena beberapa anggota yang jarang hadir saat rapat. Hal itu disebabkan karena sebagian besar anggota divisi dana sedang mengikuti olimpiade. Divisi publikasi mengeluh karena tidak bisa mencetak poster tanpa adanya dana. Sementara itu divisi perlengkapan merasa kesulitan karena semakin lama divisi dana mengumpulkan dana, maka semakin sedikit pula waktu yang digunakan untuk membeli dan menyewa keperluan yang diperlukan. Rapat koordinasi pun menjadi panas. Beberapa anggota menyalahkan divisi dana karena dianggap tidak serius, sementara anggota divisi dana merasa kerja mereka tidak baik. Penyelesaiannya, sebelumnya kita harus mengidentifikasi dulu apa sebab dan apa akibatnya. Penyebabnya adalah divisi dana terlambat untuk mendapatkan sponsor, sehingga segala kebutuhan tidak bisa disiapkan lebih dahulu. Akibatnya proses pembelian dan penyewaan peralatan menjadi terhambat, divisi publikasi dan tidak bisa mencetak poster. Keputusan-keputusan yang bisa diambil oleh pemimpin atau ketua organisasi adalah yang pertama, menambah anggota divisi dana sebagai bentuk perhatian kepada anggota-anggota divisi dana yang sedang mengikuti olimpiade. Kedua, memberikan toleransi waktu pada divisi dana. Ketiga, publikasikan poster melalui media online sebagai bentuk solusi dari divisi publikasi yang sebelumnya itu harus
menggunakan dana terlebih dahulu untuk menyebarkan posternya dan mempublikasikan acaranya. Kita bisa memberikan solusi melalui media online. Yang keempat, membuat ulang timeline kerja setiap divisi yang dirancang secara bersama-sama dan disetujui secara bersama-sama. Yang kelima, penegasan ulang akan tanggung jawab dan skala prioritas pada seluruh anggota panitia, terutama pada divisi dana. Yang pada saat itu, divisi dana telah melakukan sebuah kesalahan, yaitu telat dalam melaksanakan tugasnya. Sekian materi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum